Jakarta, sebuah kota yang memiliki banyaknya transportasi, salah satunya transportasi kereta. Di Jakarta sendiri memiliki 5 jalur rel kereta dengan 80 stasiun kereta. Stasiun rel kereta di Jakarta yang terkenal saat ini yaitu Stasiun Jakarta Kota atau Batavia Beos. Stasiun ini memiliki bangunan yang autentik dan bergayakan Art Deco, sehingga bangunan tersebut memiliki keindahan interiornya yang seakan seperti bangunan bergayakan Eropa. Akan tetapi, keindahan interior bangunan tersebut, Stasiun Batavia Beos memiliki sejarah di dalamnya. Sejarah nama Stasiun Beos yaitu Batavia ses Oosterspoorweg Maatschappij atau disebut juga Maskapai Angkutan Kereta Api Batavia Timur. Selain itu juga, nama lain Stasiun Jakarta Kota bisa juga disebut Batavia Zuid atau Batavia Selatan. Awal dibangunnya Batavia Beos dimulai sekitar pada tahun 1869 yang dulunya dinamakan Batavia Nur atau Batavia Utara yang dibangun oleh perusahaan swasta. Pada tahun 1870-an, Batavia Zuid atau Batavia Selatan yang dibangun oleh perusahaan swasta Batavia ses Oosterspoorweg Maatschappij. Pada tahun 1898, terjadinya krisis ekonomi yang menyebabkan terjadinya penjualan stasiun tersebut kepada Hindian Belanda dan memfokuskan operasional di Jawa Tengah dan Timur. 1926-an, Stasiun Batavia Zuid resmi ditutup untuk melakukan renovasi, sedangkan aktivitas perjalanan dipindahkan ke jalur rel kereta Batavia Nur. Sehingga pada tahun 1929-an, bangunan Stasiun Beos tersebut resmi digunakan kembali dengan interior bangunan saat ini. Karya bangunan Stasiun Beos sendiri dibuat oleh arsitektur orang Belanda yang bernama Het Indersebouwen. Bukan stasiun terbesar di Indonesia waktu itu ya, dimana ada 12 jalur. Dulu kereta pemberangkatan ke antar kota berangkatnya dari sini. Kalau orang nyebutnya dulu itu Beos. Beos itu ada 2 versi ya, Batavia Oosterspoorweg Maskapai atau Maskapai Angkutan Kereta Api Batavia Timur. Ada lagi yang menyebut Beos itu sebagai Batavia en Omstreken atau daerah Batavia dan sekitarnya. Ciri khas pada bangunan Stasiun Jakarta Kota terdapat pada atapnya yang berbentuk bundar dengan dilengkapi jendela kaca yang dapat menghiasi keunikan bangunan tersebut. Tidak hanya itu, struktur pada bangunan Stasiun Jakarta Kota memiliki unit pintu, yang mana unit pintu kepala, unit pintu sayap, dan unit pintu peron kereta, sehingga struktur bangunan kereta yang dibuat menjadi seperti bentuk huruf T dari arah kejauhan. Serta stasiun tersebut memiliki 12 peron, dan stasiun tersebut diresmikan oleh Gubernur Hindian Belanda, Jenderal JHR ACD de Kruijff, sehingga resmi digunakan Stasiun Jakarta Kota saat ini sebagai stasiun yang paling tersibuk dan terbesar se-ASEAN, serta dijadikan untuk ditetapkan sebagai benda cagar budaya berdasarkan SK Menbudpar pada tanggal 25 April 2005. Kalau menurut saya sih yang pertama itu daya tariknya buat fotografi itu bangunan-bangunannya itu menarik untuk difoto. Terus yang kedua banyak pengunjungnya karena dekat tempat wisata kan. Jadi otomatis kan banyak pengunjung, banyak objek foto. Tambahan backgroundnya juga bikin menambah estetik sih menurut saya. Untuk bangunan stasiun ke Jakarta Kota itu kalau saya lihat sih bangunan tersebut keseluruhan bentuknya seperti huruf T ya. Kesederhanaan dari bentuk itulah yang dapat memperindah bangunan tersebut.
Peninggalan sejarah bangunan tersebut terlihat unik dan jelas pada setiap pintu masuk. Terdapat pada jendela kaca yang besar dan berbentuk melengkung yang tidak berubah sejak saat pembangunan oleh Hindia Belanda. Atap barelval yang dipasang pada bangunan tersebut terlihat jelas pada hal yang utama. Ditompang dengan tiang-tiang baja yang berasal langsung dari masa Hindia Belanda. Bersama dengan rangka 12 peron yang berbentuk kupu-kupu yang menompang atap jalur kereta. Terdapat 7 kaca vertikal di atas pada bangunan unit utama sebagai jalan cahaya masuk untuk pengunjung. Pada dinding halt concourse atau tiket loket masuk dilapisi dengan keramik ubin yang berpolakan Art Deco serta berwarnakan krem kehijauan. Meski tempat stasiun sebagai alat transportasi, kita sebagai warga Indonesia mestinya harus merawat dan menjaga bangunan yang bersejarah, serta bila perlu melestarikan keindahan yang berada pada struktur bangunan stasiun tersebut.